boleh berjumpa dan mempunyai masa untuk mengikuti Zoom meeting kita pada hari ini, dan saya sangat berterima kasih karena semua orang semua dapat meluangkan masa lah untuk mengikuti Zoom meeting ini. Jadi kita akan teruskan dengan program kita pada hari ini. Kita akan teruskan dengan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Rachel, Beatrice, dan Marshall. Jap ya. Kejap ya. Nampak ke? Ya. Yes. Kejap sih. Ketiga tuh. Siapa? Hello? Adakah saudara kami tiga? Namanya Mira. ada. Okay, selamat datang semua. Happy Christmas. Jadi minggu ni kami very happy because kami dapat lead kamu semua nyanyi. Sebab kami suka nyanyi, okay? So lagu pertama kita pada hari ini adalah Anak Lelaki Maria. Woo! Okay, cue. Kita adalah lagu Kesukaan Bagi Dunia. Yes. Okay. Kesukaan bagi dunia.
Jadi itu saja puji-pujian kita hari ini. Terima kasih semua. Kita beri balik kepada MC. Hello, terima kasih kepada special sound ini. Special song, Eh. Praise and Worship Praise and kita worship. tadi, yang telah membawa lagu Christmas. Amen. Jadi kita macam masa kita mendengar kita sama-sama nyanyi tadi, saya dapat rasakan yang kita seperti macam kita sedang caroling. Ya, kita sedang caroling Tapi di rumah sebenarnya Zoom. di Zoom meeting. Tapi kita di Zoom meeting. Sekarang kita akan pergi kepada special song yang akan dipersembahkan oleh Villa Alamanda 88. Jadi maksud Villa Alamanda 88 itu adalah satu kesatuan taman-taman Villa Alamanda dan 88. Jadi kami akan mempersembahkan sebuah lagu Christmas yang kira dia macam mengingatkan kita lah untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita lah untuk Christmas ini. Jadi kita minta orang-orang yang menyanyi untuk sama-sama kita pergi sini lah. Kami menyanyi lah. Siapa yang tahu lagu ini boleh sama-sama bernyanyi dengan Penuh bersukaria dengan kami lah. Okey. Jadi ini adalah kami. Okey. Okay, by the way, kami kesempitan ruang, jadi kami orang pindah tempat dulu lah. Okay. Kami akan pindah tempat. Okay. Jadi lagu yang akan kami bawakan adalah lagu Natal Telah Tiba yang dibawakan oleh penyanyi yang kita sungguh kenal, yaitu Judika. Jadi kami daripada Bintulu, Youth Bintulu tadi sebenarnya sudah mempersembahkan lagu ini pada hari Sabat yang lalu. Jadi kami tidak tahu lagi lagu apa. Jadi macam kira lagu ini sangat bermakna lah dalam hidup kami untuk musim COVID ini. Jadi nikmatilah kami menyanyi. Boleh dengar kan? Boleh? Mana lirik? Kalau bisa.
aku hidup. Semua karena kasih karuniamu Natalia terindah. Saat aku bisa kembali ke rumah canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga. Panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Kau lahir ke dunia, bukti cinta kasihmu pada manusia, hingga aku dilayakan terima keselamatan yang cuma canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga. Panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Amen. Terima kasih. Amin. Itu adalah lagu special song daripada kami. Jadi kami akan pindah balik. Oke, jadi terima kasih untuk lagu special song tadi. Jadi saya harap Christmas pada tahun ini bermakna untuk Anda semua dan karena walaupun kita tidak dapat bersama untuk menyambut Christmas bersama seperti dahulu, tetapi saya harap Christmas tetap membawa maksud yang sama kepada kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada yang membawa nyanyi tadi, cuma saya sendiri lah. Jadi sekarang kita akan teruskan kepada sesi testimoni. Jadi kita orang yang ingin membuat testimoni tadi, mereka sudah dipilih terlebih dahulu. Jadi kita akan teruskan dengan testimoni daripada Deborah. Jadi dia cerita tadi sudah. Hai semua, mereka... shalom. Oke, kita boleh saksikan testimoni dia. Hai semua, shalom kepada yang mendengar. Jadi sehari ini akan mewakili Bintulu untuk membuat kesaksian. Oke, saya Deborah Andini, Youth Bintulu. Saya ingin membuat kesaksian sepanjang berlangsungnya program kita ini, yaitu GH20. Jadi sepanjang program ini berlangsung, saya dapat rasa macam saya makin dekat dengan Tuhan. Dalam masa yang sama, saya juga gembira yang kita semua, walaupun beberapa
ada beberapa orang saja, tapi saya gembira yang makin hari makin bertambah jumlah orang yang ikut program ni. Ni the power of prayer lah. Saya suka tengok kita semua dapat bersatu dalam dalam rohani ni, keharanian ni. Tuhan pun mesti suka tengok kita semua dapat bersatu macam ni. Dan mungkin dia dapat membuat iman kita semakin kuat lah. Saya dapat rasa yang ada perubahan dalam hidup saya melalui sharing-sharing daripada anda semua yang telah memberikan sharing dalam program ni. Sedikit sebanyak tu dapat membantu saya untuk berubah fikiran untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi saya sangat hargai semua itu karena berkat kalian semua dan berkat Tuhan juga saya dapat menuju ke jalan yang lebih baik. Dan saya sangat terima kasih atas semua tu. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan yang tidak henti-henti menyokong antara satu sama lain. Okey, jadi saya harap yang kekal macam ni lah. Saya harap makin ramai orang yang akan sertai kita dalam program-program macam ni. Okey, terima kasih. Okey. Aduh. Hai semua. Okey. Jadi itu kesaksian daripada Deborah tadi dan kita dapat tengok betapa berkesannya GH20 ini kepada belia-belia kita, terutamanya di Bintulu ini. Walaupun dengan keadaan yang COVID sebegini pun kami berdua sebagai prayer coordinator sangat bersyukur dengan kerjasama semua, dan saya juga terima kasih kepada Mission Sarawak dan SSD dan Rembrandt juga. Terbaik lagi Rembrandt. Ya, yang memulakan program ini di Bintulu. Jadi sangat memberi impak yang besar kepada belia Bintulu. Okey. Jadi pada slot sekarang ni kita amat mengalu-alukan Remy Raymond yang youth leader kita pada tahun ini untuk menyampaikan firman Tuhan kita pada malam ini. Okay? Dipersilakan Remy. Okay, selamat malam sekali lagi. Saya harap suara saya clear lah. Kalau tak clear orang bagi sign lah. Okay, so sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin menjemput kita untuk bersatu dalam doa. Okay, mari kita berdoa dan saya pimpin kita. Ya Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu Bapa kerana kesetiaan dan kasih-Mu yang berkekalan. Pada saat ini Bapa, kami mohon Bapa agar Engkau selidikilah hati kami Bapa. Sekiranya ada sebarang pelanggaran daripada kami Bapa, kami mohon agar Engkau mengampuni kami Bapa. Bersertalah dengan kami pada saat ini Bapa. Curahkanlah roh-Mu Bapa dan berkatilah kami sepanjang program ini Bapa dari segi internet khususnya agar kami mendapat internet yang bagus untuk meneruskan program ini. Dan khususnya Bapa, jauhilah kami daripada sebarang gangguan Bapa. Biarlah pada saat ini kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada Bapa. Terima kasih Bapa atas peluang ini. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Anak-Mu Yesus Kristus yang bersama kami. Amin.
Ya, saya share screen dulu. Okay. So, selamat malam dan puji Tuhan kerana kita dapat berserta pada malam ini untuk program yang terakhir atau GH20 pada tahun ini. Dan ya, memandangkan hari inilah hari yang istimewa. So, saya percaya topik yang terbaik untuk kita kongsikan dan dengar pada malam ini adalah mengenai anak Maria, anak lelaki Maria. Okay, dan pada malam ini saya akan share pasal Jesus untuk kita. Memandangkan Christmas itu adalah bertujuan untuk kita memperingati Yesus. Jadi ayat renungan saya pada malam ini saya petik dari buku Matthew 8, 1 hingga 4. Okay. Sekian anda boleh buka. Matthew 8, 1 hingga 4. Okay. 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 Dari cerita ini, yang saya ingin kongsikan adalah yang pertama, ada 3 poin tentang Yesus yang saya ingin sampaikan melalui cerita ini. Saya percaya kita semua tahu cerita ini. Bagi yang mungkin pertama kali membaca ayat ini, anda boleh merujuk Alkitab anda. Dan saya suka sekali kalau kita boleh buka Alkitab lah. Jadi kisah ini mengenai bagaimana Yesus telah menyembuhkan seorang pesakit kusta. Okay. So, poin pertama pada malam ini yang saya ingin kongsikan adalah Yesus sentiasa menerima sesiapa saja yang datang kepada dia dengan penuh dengan iman. Itu poin pertama saya. Dan dalam cerita ini kita boleh lihat bagaimana seorang pesakit kusta telah datang kepada Yesus sebaik dia selesai memberi khotbah di atas bukit. Ataupun dia beri tapi English lah Mount on the Sermon. Dan mungkin ramai kita pada masa kini mungkin kita tak pernah lihat bagaimana pesakit kusta itu ataupun apa itu pesakit kusta. Pesakit kusta itu adalah pesakit yang mempunyai masalah kulit lah. Okay? Dan pada zaman itu pesakit kusta sememangnya disisih dari masyarakat lah pada zaman Yesus. Dan pada hari ini, tapi dalam cerita ini kita boleh melihat bagaimana pesakit kusta itu datang kepada Yesus. Bagaimana seseorang yang tersisih, yang dibenci oleh masyarakat datang. Dan pesakit kusta ini menggambarkan keadaan kita pada masa sekarang. Sebagai manusia yang berdosa. Dan kita lihat, Yesus tidak menghalau pesakit kusta itu time dia datang. Okay? So dia menerima. So first lesson yang kita boleh pelajari tadi, macam saya katakan, Yesus menerima orang yang memerlukan dia bila mereka datang penuh dengan iman, percaya. So pesakit kusta ini percaya yang Yesus mampu menyembuhkan dia. Itu yang menyebabkan dia datang pada Yesus. Okay, saya begini cepat merisau. Okay, kedua. Okay, kita harus tahu adalah Yesus sememangnya ingin menyembuhkan kita ataupun menyucikan kita. Okay. Yesus sentiasa membukakan pintu dia untuk kita datang meminta kesembuhan kerana dia ingin menyembuhkan kita. Dan bagaimana di dalam cerita ini kita melihat Yesus telah menyembuhkan pesakit kusta ini. Okay. So dia katakan, and Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. So, kita boleh lihat kasih
Tuhan yang begitu dalam dalam cerita ini. Okay, so kembali kepada background sakit kusta. So sakit kusta ni adalah sakit yang boleh berjangkit melalui sentuhan. Dan kita lihat. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan mampu menyembuhkan pesakit ini hanya melalui kata-kata. Tetapi di dalam cerita ini, yang pertama Yesus lakukan adalah menyentuh dia. Itu menunjukkan satu bagaimana Yesus telah menunjukkan bagaimana bernilainya seseorang itu bagi dia khususnya. Dan kita lihat di dalam Kejadian bagaimana manusia diciptakan special. Dari hari pertama sampailah penciptaan manusia, Yesus hanya berkata. Tapi pada saat dia menciptakan manusia, dia membentuk manusia menggunakan jari dia sendiri. Dan di sini kita boleh melihat Tuhan menyentuh dia, kemudian baru Tuhan berkata, ya, saya sanggup, saya ingin. Jadi pada malam ini sekiranya ada di kalangan kita yang memerlukan kesembuhan daripada Tuhan, kita harus ingat Tuhan itu sanggup. Tuhan itu ingin. Itulah satu keinginan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Okay? Ini kita boleh lihat dalam cerita ini. Seterusnya, poinnya. Yesus tahu apa yang terbaik untuk kita. Okay? So, 3 poin ini adalah pertama, Yesus sentiasa menerima kita. Lebih-lebih lagi orang yang mempunyai iman yang dalam. Kedua, Tuhan sentiasa ingin menyembuhkan kita. Dan ketiga, poin yang terakhir adalah Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Okay, kita lihat. Sebaiknya Yesus menyembuhkannya dan Yesus berkata, okay, saya bacakan. And Jesus said unto him, See thou tell no man, but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Okay. So, apa yang Yesus katakan pada masa ini adalah Yesus merujukkan kepada Imamat bab 14. Okay? Imamat bab 14. So, anda boleh ambil nota. Saya takkan pergi secara mendalam. Di dalam Imamat 14, Leviticus, Tuhan berkata kepada Moses, ataupun dia memerintahkan Musa. Okay? Sekiranya ada di kalangan umat Israel yang menghidapi sakit kusta ataupun telah disembuhkan, yang pertama mereka harus lakukan adalah berjumpa dengan imam. Okay. Kenapa? Sebab sekiranya anda membaca, saya harap anda mengambil masa selepas program ini untuk membaca di dalam Imamat 14, Tuhan berkata demikian kerana hanya iman saja yang boleh membuktikan sekiranya pesakit kusta itu sembuh. Dan pada saat ini, Yesus tahu sekiranya pesakit kusta yang telah sembuh itu tidak pergi berjumpa dengan iman ataupun secara gambaran kita pada zaman ini, sekiranya anda terjangkit COVID-19, okay, dan anda tidak pergi medical check-up untuk proper confirmkan anda negatif, anda tidak akan proven negatif. So itu maksud Yesus nanti. Untuk mengelakkan ataupun untuk pesakit kusta ini betul-betul terbukti bebas daripada kusta, dia harus pergi berjumpa dengan imam. Kerana Tuhan telah memerintahkan. Dan kenapa Yesus katakan supaya dia menjadi testimoni kepada mereka? Kerana sekiranya iman pada masa itu melihat seorang pesakit kusta yang sembuh, kerana pada masa itu belum ada lagi penawar untuk sakit kusta. Dan sekiranya iman melihat perkara demikian, expectation Jesus pada masa itulah, mereka akan tahu bahawa Tuhan yang menyembuhkan. Okay, so itu adalah satu testimoni
untuk Yesus. So mereka akan tahu bahwa itulah benda pertama yang akan terlintas di pikiran iman. Expectation Jesus adalah mereka akan acknowledge Jesus adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit kusta. Dan pada zaman dulu, sakit kusta ini hanya datang daripada Tuhan. Yang first mangsa lah biasanya akan datang daripada Tuhan. Seperti Maryam, Raja Uzziah, Naaman. Semuanya adalah sama Tuhan yang berikan. Banyak lagi cerita yang paling famous adalah Raja Uzziah. So anda boleh bacalah supaya anda tahu kenapa Raja Uzziah terkena sakit kusta. So boleh dikatakan pada zaman itu sakit kusta lah satu curse daripada Tuhan. Okay. So itu adalah 3 poin yang kita telah pelajari daripada lesson ini lah secara ringkas. Dan satu lagi poin yang saya ingin kongsikan sebagai penutup. So cerita ini bukan saja membantu kita untuk mengenali kasih Yesus, tetapi dia mengajar kita bagaimana untuk berdoa. Okay? Bila kita berdoa, kita harus datang kepada Tuhan dengan berani dan tidak malu. Itulah yang telah dilakukan oleh pesakit kusta pada masa itu. Okay? Dia berani datang kepada Yesus. Dia berani walaupun dia dibenci oleh orang sekeliling. Orang yang melihat dia pasti takut, tapi dia tetap memberanikan diri datang kepada Yesus. Kedua, bila kita datang ke hadirat Tuhan, kita harus bagi dia satu worship ataupun kehormatan yang tinggi. Jika anda perhatikan di ayat 2, Matius 2 ayat 8 ayat 2, worship ataupun perkataan original itu saya lupa perkataan original dia dalam Greek, tetapi itulah memberi satu gambaran bahwa dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia datang, dia terus berlutut di depan Yesus. So, bila kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki satu kerendahan hati seperti itu. Kerendahan hati yang menunjukkan kita menghormati dia. Yes, Yesus itu adalah sahabat kita. Dan kita harus ingat, sahabat kita itu juga seorang raja. Dan dia layak disembah, dipuji seperti seorang raja. Ketiga, kita harus acknowledge nih. Jika anda perasan, di ayat 2 juga, sakit kusta itu katakan, Lord, if you are willing. Kadang-kadang, bila kita berdoa, kita seringkali kita tidak menanyakan Yesus soalan itu. Adakah apa yang kita minta itu adalah kehendak dia? Kadang-kadang kita terlalu pentingkan diri kita di dalam doa. Termasuk di dalam doa supplication. Kadang-kadang yang pertama kita harus utamakan adalah kehendak Tuhan. Dan bila kita datang kepada dia, kita harus datang yang kita acknowledge kekuasaan dia. Kita harus datang bukan dengan perasaan ragu-ragu, adakah Tuhan mampu? Ataupun kita datang kepada Tuhan sebagai plan B. Sememangnya datang kepada Tuhan itu merupakan plan A. Dia harus diutamakan karena dialah satu-satunya jalan kepada semua masalah kita. Tidak ada masalah yang terlampau kecil ataupun terlampau besar bagi dia. Dia sentiasa mengalu-alukan kita sekiranya kita acknowledge dia. Kadang-kadang kita gagal untuk acknowledge dia. Karena kita sering merujuk kepada kebolehan, kemampuan kita, kemampuan orang di sekeliling kita, dan dia menjadi plan yang terakhir. Bila kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita, barulah kita datang kepada dia, tetapi seharusnya kita datang dahulu kepada dia dan membenarkan dia, menggunakan kebolehan kita, orang di sekeliling kita, untuk membantu kita. Seharusnya seperti itu. Pada bulan yang indah ini, itu hari Natal,
ketika kita merayakan hari Natal, kita ingat setiap apa yang kita doakan, setiap apa yang kita mintakan, kita lakukanlah dengan penuh keberanian, penuh penghormatan, dan dengan satu perasaan ataupun satu pengetahuan bahwa kita tahu semua itu adalah di dalam kawalan Tuhan. Okay? Dan jika Anda perhatikan, saya tidak letak poin itu, saya tidak ada. Anda perhatikan, pesakit kusta itu, bila dia kata, Lord, if you are willing, bermaksud dia menyerahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan ingin menjawab doa dia. Okay? Kadang-kadang kita tidak sabar, kadang-kadang kita terlampau push Tuhan untuk ikut kita punya plan. Instead kita tidak push plan kita untuk ikut timing Tuhan. Kita berkata dengan mulut kita, ya, waktu Tuhan itu baik, waktu Tuhan itu indah. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha berkuasa. Tetapi perbuatan kita, hati kita tidak menggambarkan bahwa kita menggenapi apa yang kita tuturkan. Jadi pada malam ini saya harap selepas program ini kita akan ada satu hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Nah, pada hari istimewa ini Tuhan harus didahulukan di sebalik segala kegembiraan ketika kita merayakan Christmas, di sebalik segala makanan yang kita sambungkan, minuman, di sebalik semua hadiah-hadiah yang kita terima, di sebalik semua rancangan kita untuk sepanjang program Christmas, kita harus ingat semua itu harus mengutamakan dia terlebih dahulu. Oke, itu saja daripada saya. Mungkin sebelum saya mengakhiri dari sesi saya menjemput kita untuk berdoa. Oke, mari kita sekali lagi berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Engkaulah Sang Pencipta, kasih-Mu yang dalam, kesetiaan yang tidak pernah terputus, yang telah membawa kami pada malam ini Bapa. Dan karena kasih-Mu yang begitu tinggi, Engkau telah memberikan anak-Mu untuk kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin memohon keampunan Bapa. Kami ingin meminta maaf Bapa karena kami telah menyalibkan-Mu Bapa. Engkau telah menumpahkan darah-Mu Bapa karena dosa-dosa kami Bapa. Ada satu ketika mungkin kami telah membelakangi-Mu Bapa. Kami telah meletakkan perkara yang tidak seharusnya di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin memohon maaf Bapa karena Engkaulah yang sepatutnya kami dahulukan di dalam hidup kami. Hidup yang Engkau telah beli dengan darah-Mu. Sekiranya Engkau mengasihi kami Bapa. Kami ingin menyerahkan diri kami ini kepada Engkau Bapa untuk diampuni. Bersihkanlah hati kami Bapa pada bulan yang indah ini Bapa. Biarlah ketika kami merayakan Christmas ini, kami memperingati kasih-Mu Bapa. Dan kami memperingati kesalahan kami juga Bapa. Dan Engkau disalibkan disebabkan oleh dosa-dosa kami, pelanggaran hukum kami Bapa. Kami bersyukur juga Bapa pada saat ini. Karena Engkau telah dahulu mengasihi kami sebelum kami mengasihi. Engkau telah membawa kami pada malam ini, telah cukup untuk membuktikan bahwa Engkau ingin kami untuk bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih atas keinginan, kesanggupan Bapa yang telah menerima kami di dalam hidupnya, yang telah menerima kami sebagai anak-Mu Bapa. Kami bersyukur kerana Engkau telah kembali ke syurga dan telah menyediakan bilik untuk kami Bapa. Kami percaya Bapa suatu hari nanti kami akan berada dengan-Mu. Kami akan duduk bersama-Mu dan menjamu jamuan yang Engkau telah sediakan. Bapa, banyak kesyukuran yang kami ingin berikan kepada-Mu Bapa. Pujian yang seharusnya milik-Mu Bapa. Seperti berkat-berkat kami sepanjang minggu. Khususnya di dalam semua program-program yang
kami telah rancangkan sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini Bapa, kami mohon agar Engkau jadikanlah kami anak-Mu Bapa. Bawalah kami ke arah-Mu Bapa. Letaklah kami di bawah sayap-Mu Bapa. Agar kami juga boleh membawa orang lain untuk berada di bawah sayap-Mu Bapa. Berkat-berkat-Mu itu Bapa, Kau limpahkanlah kepada setiap kami. Agar kami boleh gunakan berkat itu untuk menjadi cahaya Bapa. Agarlah kami menjadi garam yang masin Bapa, khususnya di Sarawak ini Bapa. Ramai yang belum mengenali-Mu. Walaupun ada yang mengenali-Mu Bapa, tetapi mereka tidak mempedulikan Kamu, kecuali pada saat mereka memerlukan-Mu Bapa. Berilah kami peluang, khususnya belia yang berada di sini Bapa. Biarlah kami menjadi cahaya. Biarlah kami menjadi terang dunia Bapa, seperti Engkau. Bapa, berkatilah program kami sepanjang hari, sepanjang minggu yang akan datang, khususnya program pembukaan sahabat para belia Bintulu Bapa. Biarlah program itu berjalan ikut kehendak-Mu Bapa. Dan Engkau tahu apa yang terbaik di dalam diri kami Bapa, apa yang terbaik untuk gereja Bintulu, apa yang terbaik untuk rekan-rekan kami yang berada di sini juga. Bapa, kami percaya dengan janji-Mu Bapa yang Kau telah katakan, Kau menyediakan pengharapan untuk setiap kami. Bapa, biarlah kami memegang erat janji itu Bapa, agar kami dapat terus memandang-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas kesetiaan-Mu Bapa. Kami serahkan doa ini Bapa ke dalam tangan anak-Mu Bapa. Telah menjadi bersama kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus menjadi bersama kami. Amin. Oke, itu saja daripada saya. Thank you. Thank you kepada saudara Remy untuk kesaksian sharing yang penuh memberi kami inspirasi dan kesedaran. Dan terima kasih banyak dan terima kasih kepada dan sekarang kita akan teruskan dengan fokus doa kita MC yaitu Q&A dan saya serahkan kepadanya. Halo. Oke, semua dapat dengar saya, Kak? Dapat. Halo. Semua dapat dengar, Kak? Dapat. Oke, so seperti biasa kita akan ada prayer fokus lah untuk Giving 20 kali ini. So nanti akan ada opening song lah sebelum kita mula doa. So saya akan pimpin dalam adoration nanti. Dan seperti yang kita dapat tengok lah, ini yang akan pimpin kita dalam doa dan dia orang punya fokus doa lah. So sebelum tu saya akan test mic ataupun test connection ke orang lah. So yang first Angel boleh test mic dulu. Hello. Okay, thank you. Okay, Rembrandt. Hai. Hai. Okay, Janicia ada di sini dan Lasman saya percaya. Dan Misha juga. Okay. Lepas tu, lepas tu akan ada closing song lah. Lepas tu baru kita habis lah. So, semua okay?
Oke, kita akan mula sekarang lah. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Dear Lord, Father heaven, thank you once again for your wonderful blessing that you given to us. Thank you that you have been with us since our day one we do this program, and thank you that you have bring our new friend, our other church member that we are able to continue. Give him 20 program till now, Lord. Lord, you have been wonderful, wonderful God that have guided us throughout our day. Lord, you also have give us many blessings towards us that even though through this time that we may not be able to gather together to celebrate Christmas, but I believe that you have a reason to celebrating, Lord. Lord, I pray that through this Christmas, that through this day, that we're able to bond together and also more faithful to you and more believe your word and can also share your word, Lord. Lord, thank you so much for everything that you've done to us. Also, Lord, you have taken care of us with everything that you have done to us, and also this last program for this year. I pray that we're able to grow, spiritually, and also can bring other new friends towards you, Lord. I shall pass this prayer to Angel, Lord. Dear Heavenly Father, thank you that we are able to gather here once again through this Zoom meeting. Forgive our sins. We know that we have made a lot of mistakes, and please forgive us for our lack of faith. And we know that we are of you, and please help us to rely on your love. Forgive us for everything that we have done, because you are the only one that knows our heart's desire. You know every detail of our life, and we surrender everything to you. God, create in us a clean heart, so we not continue to do the things that we don't line up, this way. Forgive our sins that forgive our sins that we have committed. Forgive us when we are not doing the thing that we should do. I will pass this prayer to Reverend.
Allah Bapa kami yang Maha Besar bertakhta di kerajaan surga. Allah Bapa kami dalam masuk ke bahagian permohonan, dan di saat ini kami ingin berdoa untuk pelayanan belia untuk bahagian Sarawak Mission. Dan kiranya Engkau memberikan kecurahan berkat Engkau atas ketua mission kami, dia dalam pelayanan belia, iaitu Pastor Semili, kiranya dia diberikan segala akal budi kepandaian dan tenaga untuk membangunkan semua youth di Sarawak ini, ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan menggunakan dia juga untuk menjadi seorang berkat. Dan kiranya apapun perancangan yang mereka telah sediakan untuk tahun depan, khas untuk para belia, kiranya ia berjalan sesuai mengikut kehendak Engkau, ya Bapa. Dan kami berdoa juga kiranya mereka akan sentiasa diberikan ketenangan dalam menghadapi pelbagai masalah yang bakal dihadapi, ya Bapa. Dan kami percaya bahwa mereka ini dapat membantu para belia juga. Dan begitu juga dengan pastor-pastor di seluruh gereja, dan kiranya mereka ini juga dapat bakal memimpin para belia dan dapat membawa belia datang kepada Engkau juga, ya Bapa. Dan pada saat ini juga, ya Bapa, kami berdoa kiranya ada jiwa-jiwa dan belia-belia yang masih lagi mencari jalan, kiranya ia dipertemukan melalui program-program yang bakal dilakukan oleh ketua belia untuk Sarawak Mission ini, ya Bapa. Dan pada saat ini kami serahkan doa, saya memberi ruang untuk saudari Jenisia untuk meneruskan doa ini. Tuhan, Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, ya Tuhan. Dan sekarang, saya ingin doa khusus untuk pelayanan pada tahun baru, Tuhan, iaitu pada tahun 2021 dan 2022, ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya gereja kami telah membuat perancangan yang rapi sesama kami sendiri, ya Tuhan. Dan segala perancangan yang kami lakukan, kami doa agar semuanya berjalan mengikut kehendak Engkau, ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga percaya bahawa kami melalui aktiviti ini kami mampu menjangkau jiwa-jiwa yang baru di Bintulu ini juga, ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga sangat bersyukur kerana Gereja Bintulu telah siap dibina, dan kami percaya gereja ini akan menjadi satu sumber kepada ahli-ahli di luar sana ataupun sesiapa yang ingin mendekati Engkau, ingin mempelajari sesuatu yang baru tentang firman-Mu, ya Tuhan, untuk datang dan bersama-sama dengan kami untuk mempelajari firman-Mu, ya Tuhan. Dan Tuhan, kami hanya merancang, Engkau yang akan melaksanakan segalanya mengikut kehendak Engkau, ya Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini saya ingin menyuruh memberkatilah elder-elder kami, pastor kami dan jawatan kuasa yang di dalam Church Board Bintulu, ya Tuhan. Dan Tuhan, gunakanlah mereka dengan secukupnya agar mereka juga mampu membawa jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang telah lama hilang daripada Engkau, ya Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini saya ingin serahkan doa saya kepada Rosmi. Ya Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih kerana Engkau senantiasa menjaga kami hari-hari kami yang lalu dan pada hari ini juga, ya Bapa. Terima kasih juga kerana Engkau telah menjadikan ruang untuk berkumpul dengan semua ini, ya Bapa. Dan pada saat ini saya ingin mendoakan khusus untuk guna-guna rohani belia, khususnya di Sarawak ini, agar mereka terus teguh dengan iman mereka dan rohani mereka, agar mereka dapat terus berkembang dan terus bertumbuh dalam iman mereka. Kami berharap kepada agar Engkau menjauhkan segala pencobaan-pencobaan yang dapat menggugat rohani mereka,
jauhkan daripada mereka. Terus senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau. Saya ingin berdoa juga kepada beliau yang baru saja mengenal Engkau, menuju jejak kebenaran Engkau, agar mereka terus bertumbuh, terus berkembang dalam Engkau, mereka dapat menceritakan dan menyatakan berita baik, berita yang keselamatan tentang Engkau kepada orang-orang di sekeliling mereka, Bapa. Engkau juga memberkati orang-orang yang sentiasa menyokong kepada beliau, orang yang memimpin beliau juga, Bapa. Pada saat ini saya ingin menyerahkan doa ini kepada saudari Nisa. Yesus Kristus lahir ke dunia dengan mengakibatkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kami dan kami boleh meneruskan hari-hari kami yang kami hadapi ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas perlindungan Engkau. Kau telah menjaga kami, Kau telah memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Kau telah melindungi kami daripada penyakit COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat ya Tuhan. Kau ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Semua ini saya minta dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi terima kasih kepada semua yang telah menyertai GCASE 20 kita pada minggu ini, dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada orang yang telah berdoa dan orang yang telah sharing, karena telah dapat menyertai program kita yang GCASE 20 ini. Jadi saya harap pada masa akan datang kita akan teruskan program yang seperti ini agar kita dapat terus berkembang dan terus dapat membawakan yang belum mengenal orang ke Tuhan untuk bersama-sama menyertai kita di dalam program ini. Amen. Jadi saya ingin memberikan doa kepada Render untuk memberikan sepatah kata tentang GCASE 20 kita yang dia telah mencanangkan untuk melakukan program ini. Amen. Serahkan kepada Render. Oke, terima kasih Yud Bintulu. Dan saya dengar juga bahwa Pastor Francis Samuel pun dia gembira juga sebab dia mengatakan bahwa Bintulu mereka sangat committed, dia kata, sebab mereka melakukan ini satu kali setiap minggu. Cuma minggu lepas sajalah mereka tidak ada. Jadi saya ingin mengucapkan juga terima kasih sebab saya dapat lihat dari segi pertambahan anggota dan dari segi kematangan cara kamu membawa program ini. Dan mula-mula saya memulakan program ini, saya sangat risau sebab satu kerisauan saya, dapatkah mereka meneruskan program ini untuk berjalan sendiri. Tetapi nampaknya kerisauan saya itu telah ditutupi dengan semua kamu punya kebaikan-kebaikan dan kamu punya kelebihan kamu. Ya, dan saya sangat suka sebab dapat nampak pekerjaan Tuhan melalui kerja-kerja kamu lah
di dalam program-program ini. Ya, dan itu saja saya punya kata-kata semangat. Semoga teruskan apa yang kamu buat. Oke, terima kasih kepada Rembrandt yang mencadangkan kita untuk melakukan JH20 ini. Jadi saya harap pada masa akan datang kita dapat meneruskan program kita. Oke, jadi sekarang kita dapat, kalau kita lihat di sini kita ada rakan yang baru lah, Meshak. Jadi boleh kita minta Meshak untuk membuka kamera dan perkenalkan diri Anda. Kita tanya dia dari mana asal dia, gereja mana dia, dan umur dia. Apa status kamu juga? Ya, status. Oke. Hai, dapat dengar? Dapat. Oke. Hai, nama saya Meshak. Saya dari Sarawak, Serian Sarawak. So sekarang saya dekat Penang sudah, saya tak dekat Sarawak lagi. Ya. Hai. Oke, Meshak, kamu dari gereja mana? Dari Gereja Rayang. Gereja Rayang. Oke. Hai Meshak. Meshak, tadi kami ada tanya kamu sekarang apa status kamu sekarang, Meshak? Weh. Status saya sekarang student. Student? Bukan, Bu. Relationship. Kami tadi sudah tanya, orang-orang lain semua sudah menjawab. Hanya kamu saja lah yang belum menjawab. Malu dia malu. Dah. Oke. Thank you. Kami gurau-gurau saja lah. Oke. Jadi misalnya saya kamu jangan tutup kemana dulu lah. Oke, kita minta, kalau kita lihat sekarang Mr. Roy, Mr. Roy itu ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Hebat Mr. Roy ini. Kita minta Mr. Roy untuk memperkenalkan satu persatu lah orang yang sama dengan dia di situ. Who my girlfriend is Sigat? Ya. 5. Lebih kuat tahu. Oke, kita minta Sigat memperkenalkan lagi lah. Kita dari start, memulai dari Sigat hingga yang seterusnya lah. Silakan Sigat. Tes mic. Dengar. Boleh. Dapat. Oke. Intro kah? Oke. Nama, umur, buat apa sekarang, dan status. Oke. Hai. Nama saya Nistroy. Orang panggil, boleh panggil Sigat lah ataupun Handsome. Yeah. Nice. Umur 16 tahun. Masih sekolah dan status masih single. Oke. Nama Sherry Seni, umur Boleh dengar. Dengar kah? Dengar Sherina. Nama Sherilyn. Hai Sher. Umur 15 tahun. Oi. Sama, oke. 15 tahun tambah. Lupa lah. Pasti umur. Namanya satu. Mana-mana aja lah. Belum kawin. Masih study. Oke. Hai. Gambar saya punya umur 19 tahun. Oke, itu nama saya Jake, umur 18 lah.
Tipu. Salah tuh. Satu masih bujang. Oke, yang paling hebat. Hai, nama saya Deborah. Boleh panggil Deb. Deb. Umur saya 12 tahun. Oke, terima kasih pada kawan baru kita Meshak dan kawan-kawan yang bersama dengan Mr. Roy. Jadi terima kasih kerana menyertai program kami inilah. Jadi sekarang saya rasa untuk memeriahkan lagi Christmas kita, Rosman lagu. boleh minta tengok tuh ada seorang rakan kita nama dia Marcel. Dia seperti, cantik betul lah dia punya topi. Kita boleh minta Marcel, Beatrice dengan Rachel untuk menyanyikan lagu Merry Christmas. Kita main lagu Merry Christmas. Kita berdoa. No problem. We wish you a Merry Christmas. Boleh je. Kita ceriakan rakan baru kita yaitu Mesha. Dia jauh dah sekarang. Mesha, Ken, We Listi. wish you Merry Christmas, Kak. Ya, we wish you a Merry Christmas. Kalau boleh. Jadi Feliz Navidad. Yes. Saya minta orang lain lah. Boleh sama-sama kita menyanyikan. Koji bang, Koji. Ibu marah. One. Sekejap, yang di sana yang ada gitar pun boleh main juga. Koji bang, Koji. Uji, boleh. Mantap Bang Jago. Tarik, Sis. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Saya rasa setiap box tuh nyanyi ikut giliran. Okay, next. Ikut giliran kan? Oke, Andreas Ya, lagi. semua nyanyi. We wish you Merry Christmas. Andreas lagi. Ken lagi. Ken solo. We wish you. Ya, solo. Siapa solo lah. Semua ramai-ramai itu ramai-ramai lah. It's time to shine, Ken. Shine. We are the bright star. We are the brightest star. Sama-sama lah nyanyi, saya ada gitar. Oke, kami support. Kamu yang ada gitar, komenkan gitar lah sekali. Ya, lanjut Tam. Slow down lagi kita. 1, 2, 3. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bok. Yay! Okay. Andreas, next. Andreas. Serius lah, bukan apa dia tau. Dah. Alah, lang balaskan. Boleh kalau mak sikit hari ini? Hello. Okay. Main gitar sendiri lah kamu. Gitar mana? Nadai gitar, nadai. Acapella lah. 1, 2, 3. Main gitar. Okay. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yay! Boboy and Mon. Kita minta Lesti dulu lah. Kita minta Lesti dulu. Ayo, Ti. Aku seperti Ti. Tak ada suara lah, sakit suara saya. Tanta mainkan gitar Tanta. Listi naik 1 chord. Woi. Ya kapela lah, tidak dengar saya gitar. Okay. We
1, 2, 3. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yay. Thank you, T. Okay. Kita minta Remy. You lidah kita nyanyi. Remy. Imi. Main gitar. May, dua lagi may. Pulai ke dua baru. Boleh penutup MC lah. Oh. Boleh. Kami bawa dengan Feliz Navidad tadi. Boleh. We you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oke, kita minta Mr. Roy dan rakan-rakan untuk menyanyikan. Ibu music tak sedap. Saya rasa mereka boleh nyanyi dengan sungguh indah sebab mereka ada banyak-banyak suara. Sorry. Mayau. Oke, kita minta Mr. Roy untuk menyanyikan lagu Merry Christmas. Okay, hello. Cepat dengar. Tes. Hello. Request keyboard. Hello. Kamu dengar? Tes. Hello. Love you, Jay. Ada. Okay, kejap oh. Komen jangan komen ya. Main tak? Okay, sudah. Okay lah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sambung dah. Wow. And a Happy New Year. KMC. Jadi kita minta Rembrandt untuk menyanyikan lagu Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, everyone. Ha 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 ha. Steady. Okay, kita minta Angel. Kamu mau menyanyikan lagu Christmas atau tidak? Ayo Angel, go Angel. Come on, Angel. You can do this. Angel, lead the heart on high. Angel. Angel dulu. Yalah, Angel. Ada keadaan dalam internet yang tidak stable. Sampai panggil tu. Angel. Rasa lain Angel tak bagus. Hujan kami hujan. Jadi rasa line Angel dia tidak stable. Mesak lagi. Okay, mesak. Saya rasa. Okay, Angel. Kita suruh Angel dulu. Angel dulu lah, Angel. Baru mesak.
Sorry Misha, sorry. Wait in line. Harus semangat Baura. Okay, Angel. Oh, Angel stuck. Adakah Angel okay? Tak ada. Aku rasa Angel stuck. Oh, saya rasa Angel stuck. Okay, kita teruskan Mesha. dengan Mesha. Okay, kita Mesha, kamu suruh wakil Mesha ke Angel lah. Mesha. Nyanyi untuk Angel sekali. Ya. 2 Ya. kali. Sekali cukup lah. Okay, boleh. Tapi apa ini? Kenapa? Okay. Come on, Mesha. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, jadi yang dinanti-nantikan adalah daripada pihak MC. Nathanael. Feliz Navidad ke Merry Christmas. Ataupun dua-dua. Dua-dua kah? Dua-dua. Kami semua. Kami semua. Pindah baru enggak? Okay, Kami bila Amanda, Kami mau pindah. Oke. grup bila Amanda 88. Tiga tu dah. Mau nyau enggak? Baik, lapor. Kalian bisa screenshot kamu yang tiga tenyet. Aku udah lari. Musik gitar saya. Oke. Nadinga. Boleh dengar bunyi gitar kah? Boleh dengar bunyi gitar? Nah jelas. Kuat lagi. Boleh dengar bunyi gitar kah? Tak ada sih. Ada saja koknya. Oke. Go team. Boleh. Boleh. Kami nyanyi Merry Christmas dulu, lepas tu Feliz Navidad. Boleh. Boleh. Okay. Beres. Oke, girl function. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yuletide is giving to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad, pa-ra-pa-pa. Feliz Navidad, pa-ra-pa-pa. Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, pa-ra-pa-pa. Feliz Navidad, pa-ra-pa-pa. Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, pa-ra-pa-pa. Feliz Navidad, pa-ra-pa-pa. Feliz Navidad, felicidad. Feliz Navidad, pa-ra-pa-pa. Feliz Navidad, pa-ra-pa-pa. Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Amen. Amen. Kami terlalu powerful menyanyikan lagu sehingga tali gitar putus. Kami terlalu riang. Antara Okay. putus tadi, macam lagu ni. Tina putus macam lagu. Okay, kita kembali kepada Conti. Rilelo. Nama Konti. Bertanda DJ awak. Kontinya. Kamu mak Konti kah? Konti mana mak? Tidak pernah kita lagi. Oh, bila manda-mandanya. Konti. Nama kerja anak KONTI. 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 Kuma tu, ini iban tu kunti. Maksud tu macam kan iban sama orang tu. Konti. Kunti. Hai guys, Selamat kembali kepada Konti. Piko. DJ, nama DJ Pawai. Terima kasih kepada semua yang telah menyanyikan lagu Christmas dan sporting lah dengan kami untuk hari ini. Jadi sekarang kita akan kepada sesi bergambar. Oh, bergambar ke? Sesi bergambar. Jadi saya harap orang boleh cantik-cantik ke muka. Kalau ada topi Christmas boleh guna topi Christmas. Okay, macam tam-tam tu tengok LED. Bodoh. Okay. Okay, relax. Siapa yang ambil gambar sebenarnya? Siapa yang bertanya? Okay, Jen akan ambil gambar. Relax sabar. Okay, kita cantik-cantik. Banjir mohon bagi ya. Ready, set, go. Terus lari ya. Siapa break queue? You. Okay. Saya beli queue. Oh ya. Okay, ready. 1, 2. Relax. Okay. Tunggu Google. Okay. Dah. 1, 2, 3. Itu. Okay. Lagi sekali. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Okay guys, skill rumah panjai. Skill rumah panjai. Nama skill rumah panjai. Mandai. Okay. Terima kasih. Bye. Terima kasih kepada Sekarang mau belakang. yang menyertai Give Him 20 ini. Jadi Okay. terima kasih. Terima kasih lagi Christmas ini. Kicap, cantik. Nanti lo lagi kang ambil gambar apa ya? Sponsor by Moma. Oh. Boleh. Okay. Good night everyone. Okay, good night. Okay, terima kasih Misha. Terima kasih semua. Terima Terima kasih Ken. Terima kasih. Bye. God bless you. Merry Christmas. Bye. Merry Christmas. Bye. Okay, kepada semua. Jangan lupa kita pada Jumaat ini kita akan adakan satu Vesper yang sungguh spesial dengan